Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Khairunisa, peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan 39, gelombang 14. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai resume modul 3 agenda 1, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan segala bentuk kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi, mempersiapkan diri, serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, ancaman, gangguan, atau situasi darurat agar dampak negatifnya dapat diminimalisasi. Dalam konteks bela negara, kesiapsiagaan berarti kondisi mental, fisik, dan sosial setiap warga negara untuk selalu siap menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik militer maupun non-militer, guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara. Dasar hukum dan konsep. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat ketiga, yang isinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Kesiapsiagaan adalah salah satu bentuk partisipasi bela negara. Dan yang terakhir, Kemenhan RI menjelaskan bahwa kesiapsiagaan meliputi sikap mental, kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa, dan kemampuan awal bela negara. Tujuan kesiapsiagaan. Yang pertama, meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman yang dapat membahayakan bangsa. Kedua, meminimalisasi dampak bila terjadi ancaman, bencana, atau gangguan. Ketiga, meningkatkan kemampuan diri dalam menghadapi situasi darurat. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Berikut indikator nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Berikut contoh kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Yang pertama, menggunakan produk dalam negeri, yaitu UMKM, batik, makanan, dan lain sebagainya. Kemudian, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon. Contoh kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara, yaitu mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Kemudian mengikuti upacara bendera atau peringatan hari-hari nasional. Contoh yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, membiasakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kemudian menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Contoh yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang pertama, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kemudian terlibat dalam aksi sosial seperti membantu korban bencana alam. Yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara. Contohnya yaitu menjaga kesehatan jasmani dan rohani seperti olahraga teratur, hidup sehat. Kemudian mengikuti pelatihan kesiapsiagaan bencana, pertolongan pertama, atau pelatihan kedisiplinan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tata letak kegiatan resmi, yaitu ada rapat kecil dan rapat besar. Rapat kecil biasanya dilaksanakan dalam meeting internal. Untuk tata letaknya yaitu meja berbentuk persegi panjang atau bundar.
Kemudian semua peserta duduk mengelilingi meja supaya diskusi lebih intens. Kemudian pimpinan rapat duduk di ujung meja jika meja persegi panjang. Kemudian rapat besar seperti dalam seminar, rapat instansi, atau sosialisasi. Untuk tata letaknya yaitu meja pimpinan atau narasumber diletakkan di depan, menghadap pada peserta. Kemudian podium ada di samping meja pimpinan untuk moderator atau MC. Peserta duduk berbaris rapi menghadap depan, yaitu kelas style. Kemudian proyektor atau layar presentasi ditempatkan di tengah di depan. Dan yang terakhir, meja notulen atau sekretariat bisa diletakkan di samping belakang. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.